Halo Sobat Nes, selamat datang di Nation, Nes Solution. Oke, di segmen kita yang pertama kali ini kita akan membahas tentang bagaimana background Politeknik Nes ini dari kampus baru yang baru berdiri hampir 1 tahun ini. Nah, setelah itu saat ini di segmen ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan, mungkin pertanyaan dari masyarakat, calon mahasiswa maupun mahasiswa yang sudah bergabung pada Politeknik Nes saat ini. Nah, untuk menemani kita saat ini kita akan ditemani langsung dengan rektor dari Politeknik Nes ini, yaitu Ibu Eni Kusnini ya, dan biasa dipanggil Miss Eni sama sekali. Tepuk tangan dulu. Oke, sip. Oke, Miss, selamat pagi ya Miss ya. Sehat sekali ya Miss ya. Selamat pagi. Ya, sehat ya Miss ya pasti. Alhamdulillah. Nah, pasti rezeki juga aman ya Miss. Amin. Oke, jadi tidak usah berlama-lama lagi, kalau banyak basa-basi kita langsung mungkin menjawab beberapa pertanyaan yang ada di masyarakat dan maupun mahasiswa yang lain ya. Nah, untuk pertanyaan pertama mungkin kenapa Politeknik ini bisa berdiri, mungkin dari backgroundnya dulu Miss, gimana Politeknik ini bisa dibangun, ucuk-ucuk ada gitu. Kenapa bisa ada, bisa berdiri, nah visi misinya itu apa gitu. Nah mungkin ya, kan mungkin sebelumnya juga kan, sebelum kampus ini dibangun mungkin Miss ini sendiri udah ditunjuk sebagai rektor ya nih. Kalau misalnya kampus ini udah berdiri nanti Direktur kali ya, bukan rektor ya? Iya, direktur gitu. Salahkan saya. Nah itu Miss, nah itu gimana? Oke, thank you ya pertanyaannya. Ini Politeknik Nes ada sejarahnya. Kalau bilang sejarah kayak serius banget ya ngomongnya. Enggak sih. Jadi gini. Jadi gini. Politeknik Nes itu ada itu karena perhatian dari para founder sebenarnya. Jadi kan segala sesuatu selalu ada penciptanya, seperti alam semesta diciptakan sama Tuhan gitu ya. Nes pun ada yang pencetus idenya, gagasan pertama tuh dari founder kita, kebetulan para pengusaha muda itu punya perhatian khusus terhadap cita-cita Indonesia tentang Indonesia menjadi Indonesia emas tahun 2045. 2045. Jadi menjadi Indonesia emas. Jadi Indonesia emas itu Indonesia unggul di bidang SDM, bidang pembangunan dan sebagainya. Nah, untuk mencapai Indonesia emas itu ada beberapa hal yang dilakukan, salah satunya kualitas SDM. Nah, mengapa para founder ini perhatian ke SDM? Karena para SDM ini juga, para founder ini juga bergerak di bidang bisnis yang melibatkan banyak manusia. Nah, kita tuh generasi muda ini banyak sekali, apalagi pada tahun 2024 nanti akan banyak generasi bonus demografi yang mana anak-anak muda tuh banyak sekali gitu. Nah, akhirnya para founder ini berkumpul untuk tercetus ide bagaimana caranya memberikan wadah nih kepada para generasi muda ini untuk belajar, bereksperimen, menyiapkan fasilitasnya untuk siap memasuki Indonesia Emas 2045. Nah, salah satunya itu akhirnya bangunlah Politeknik Nes. Iya. Jadi yang perlu kalian tahu, Politeknik ini nggak negeri ya, jadi swasta, dimiliki beberapa founder. Itu berapa founder Miss? 13 kurang lebih. Nah, ada 13 founder yang membangun ini. Nah, terus setelah Politeknik ini bangun, kenapa kok bisa dinamakan, kita punya nama kampusnya pengusaha? Kampusnya pengusaha. Well, ya tadi foundernya pengusaha, mahasiswanya diharapkan jadi pengusaha. Karena teman-teman mungkin pengusaha itu bukan pekerjaan ya sebenarnya, bukan profesi. Pengusaha itu adalah sebuah mindset sebenarnya kalau kita mau dalam mengusaha. Karena mindset untuk jadi pengusaha itu, orang-orang pengusaha itu selalu ulet, giat, tekun, tangguh. Nah, itu sebenarnya hanya mindset sih sebenarnya, mindset. Jadi walaupun apakah nanti anak-anak mahasiswa ini hanya untuk jadi pengusaha, nggak boleh kerja, boleh, tapi punya mindset sebagai pengusaha, maksudnya itu. Jadi dibilang kampus pengusaha karena foundernya adalah pengusaha dan mahasiswa tuh didampingi untuk jadi pengusaha. Seperti itu. Nah, terus waktu kamu sudah jadi, sudah dibangun juga, nah itu mungkin kan ada, karena kita kampus baru, nah itu mungkin ada kesulitannya gimana cara merekrut mahasiswa biar bisa masuk sini, itu mungkin ada kesusahan atau ada kelebihan lain, nah itu. Pasti iya dong, segala sesuatu itu dimulai itu memang tidak mudah ya. Tapi kita di sini, tim-tim kita yang ada di sini adalah anak-anak muda yang semangatnya luar biasa, dedikasinya luar biasa untuk kampus Politeknik Nes. Jadi saya nggak bilang kalau berjalan mulus, selalu ada kerikil, selalu ada aral rintangan, cuman kita selalu bersama, itu yang membuat kita jadi bisa sampai dengan sekarang. Jadi memang di saat kampus baru berdiri memang
ada susah untuk mencari mahasiswa karena kita juga Masih baru, harus masih membuktikan baru. ya. Harus membuktikan, kita harus juga punya banyak pengalaman yang bisa mereka semua tahu lah yang di luar sana. Terus di Politeknik Nes ini ada 4 prodi ya, bisa ada DKV, komunikasi visual, teknologi informasi, terus seni kuliner sama perhotelan. Nah mungkin kenapa bisa mengambilnya 4 prodi itu gitu? Sebelum saya bicara dulu tentang prodi ya, sebenarnya jurusannya itu ada 2, jurusan utamanya 2, IT sama Tourism and Hospitality ya. IT itu ada IT, ya programming sama ke desain. Kemudian yang Tourism and Hospitality ada culinary sama ada hospitality perhotelan. Jadi 2 jurusan utama di Politeknik Nes itu. Nah kemudian konsentrasinya terpecah-pecah menjadi 4 tadi kan. Culinary, hospitality, hotel operation, kemudian desain sama programming. Nah sebenarnya terbagi itu. Kenapa kita pilih 4 itu? Well, everybody knows lah. Sekarang tourism sedang digiatkan lagi, terbukti dengan adanya 10 Bali baru yang disiapkan oleh pemerintah ya untuk menjadi destination pariwisata. Jadi kita nggak akan ke Bali semua, ada Labuan Bajo, ada Raja Ampat, ada banyak sekali 10 destinasi prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, 10 destinasi tersebut, prioritas tersebut membutuhkan SDM pariwisata. Nggak cuman SDM pariwisata tuh kalau kita bilang pariwisata the whole konsep ya. Jadi di situ ada akomodasi, ada makan minum, ada restoran, kemudian ada transportasi, dan itu membutuhkan SDM yang berkualitas pasti dan terampil kan pastinya. Makanya kita bikin prodi atau jurusannya tentang hospitality dan culinary karena itu sangat dibutuhkan di dunia pariwisata. Nah, kenapa IT dan desain? Everybody knows lah sekarang teknologi zamannya. Teknologi yang punya adalah anak-anak IT. Nah, agar pariwisata ini bagus, disupport dengan adanya IT atau sistem yang bagus. Agar pariwisata kita 10 Bali baru itu sukses, didukung dengan digital promotion yang bagus. Nah, itulah kenapa kita ingin mahasiswa yang di sini belajar tentang IT, belajar tentang desain digital, kemudian hospitality dan culinary. Jadi tujuannya untuk agar cita-cita kita menciptakan 10 Bali baru sukses dan Indonesia emas tahun 2045 sukses. Nah, itulah kenapa kita ambil jurusan. Dari 4 prodi ini memang sudah disiapkan buat Indonesia yang lebih maju. Betul, itu ya. Sejalan dengan karena kita kampus lebih baik. Betul, karena kita kampus vokasi ya, kita kan vokasi. Yang ke belakang kita lebih menujunya lebih ke depan itu. Setuju. Nah, terus juga kan untuk di Politeknik Nes ini dari 4 prodi itu sudah disiapkan lab bisnis atau tempat praktek langsung ya. Kita punya lab bisnis tempat praktek langsung di tempatnya kayak di jurusan perhotelan kita punya hotel juga di Politeknik Nes itu di seni kuliner kita punya kitchen sendiri buat langsung lab. Terus untuk di kafe kita punya lab dan juga TI juga sama kita punya lab. Nah, itu gimana mereka kayak founder-founder kita itu bisa punya pemikiran seperti itu. Jadi kita punya 4 prodi ini, kita juga harus punya lab bisnis ini langsung di kampus itu. Jadi kita nggak usah keluar cari-cari. Betul sekali. Jadi ini sejalan dengan vocational ya, pendidikan vokasi atau kejuruan yang lebih banyak praktek dibandingin teori ya. Nah, untuk menciptakan itu sama seperti kampus lain, kita juga punya lab. Cuman bedanya hanya mungkin kalau kampus lain selesai praktikum, labnya lampunya mati, pintunya dikunci, selesai. Sedangkan kita 24 jam beroperasi. Ada operasinya. Jadi beroperasi itu maksudnya ada uang masuk dan ada uang keluar. Dan itu semua mahasiswa dilibatkan nantinya. Seperti itu. Jadi rencananya kenapa pakai lab bisnis nyata itu tujuannya satu, karena konsepnya adalah we will bring the industry to the campus, bukan bring the campus to the industry. Karena yang dibutuhkan industri itu adalah atmosfer industri. Mahasiswa ini butuh atmosfer industri. Kalau kita bawa atmosfer pendidikan ke dunia industri nggak akan masuk, karena itu tidak dibutuhkan sama industri zaman sekarang ya. Nah, yang dibutuhkan adalah atmosfer industri. Nah, tapi kalau mahasiswa ini nunggu nanti semester berapa? PKL, magang, intern 4 ya? 4. Nunggu semester 4 tahun kedua kelamaan gitu kan, kelamaan. Padahal industri itu membutuhkan cepat satu, dan karena dia berkelanjutan terus ya. Kemudian mahasiswa juga harus cepat belajar gitu, karena teknologi itu bergerak cepat sekali. Makanya we bring the industry atmosphere to the campus. Jadi itulah benar konsep kenapa kita bikin bisnis nyata di kampus. Jadi kayak TEFA ya, teaching factory kali ya. Nah, mungkin sedikit filosofi atau cerita bagaimana Politeknik Nes bisa berdiri itu kurang lebihnya kayak gitu, kenapa bisa 4 prodi itu tadi ya, seperti itulah. Dan uniknya di kampus ini tuh nggak seperti kampus lain. Karena kayak kampus ini tuh
bisa terbuka untuk umum, jadi nggak cuma buat mahasiswa yang masuk. Kita juga punya banyak food court, tempat makan, jadi semua orang bisa masuk. Nah itu mungkin bisa terinspirasi dari mana, jadi kampus bisa dibuat kayak kayak healing juga gitu lah, misalnya gitu, buat tempat kayak mungkin temu teman atau apa, jadi orang umum juga bisa masuk. Betul, nah, iya. Mungkin konsepnya seperti apa gitu? Ya konsepnya sebenarnya kalau akses tuh everybody can enter ya, maksudnya semua orang boleh datang itu, nggak cuma mahasiswa, nggak cuma dosen, nggak cuma tim akademik, tapi semua bisa masuk gitu, orang luar, karena itu sejalan dengan masyarakat itu harus kenal dengan kita. Kalau kita nggak terbuka untuk umum, kita tertutup, ya gimana masyarakat akan kenal dengan kita? Sebenarnya konsepnya itu satu. Terus yang kedua, yang akan mengevaluasi atau mereview hasil karya mahasiswa adalah masyarakat. Sekarang kalau masyarakatnya nggak boleh masuk ke sini, yang review siapa? Nah, nggak tahu. Jadi cuma dosen kan cuma ngasih nilai, lu nilainya berapa A, B, C, D, E, F atau nggak lulus gitu. Tapi yang nge-review hasil masakan anak kuliner, yang nge-review hasil aplikasi yang dibuat anak IT, yang nge-review game-game yang dibuat anak IT, itu kan masyarakat. Yang ngelihat, oh brosurnya ini bagus nih anak desain. Nah itu kan masyarakat. Nah kenapa kita bring the masyarakat untuk masuk ke sini dan terbuka untuk umum, tujuannya untuk itu. Jadi biar nge-review. Jadi dengan adanya itu, kita kan ada 3 tahun nih karena D3 ya, akan lebih baik. Jadi makanya semester pertama ada event, kemudian di-review, oh dievaluasi lebih baik lagi, lebih baik, dengan harapan nanti pada saatnya kalian akan sudah siap. Mungkin itu salah satu cara juga buat nambah perhatian masyarakat. Jadi masyarakat memang diperbolehkan buat masuk. Jadi semua orang umum lah, semua orang umum, nggak cuma mahasiswa maupun dosen itu bisa masuk. Jadi bisa merasakan sendiri. Jadi kampus ini itu gimana. Untuk hotelnya mungkin, untuk masakan resto, food court, dan untuk kitchennya juga. Jadi mungkin seperti itu caranya. Itu. Nah mungkin juga dari pembangunan kampus-kampus ini juga nggak berjalan semulus itu juga, gitu ya. Ada beberapa batu loncatan, mungkin ada juga kerikil yang menyandung juga, terus juga kemarin juga sempat kita terkena kayak ya mungkin sedikit problem. Jadi kenapa kayak keluar dari mood masyarakat itu nggak mau kampus baru, rumornya itu kampus baru belum ada izin kok udah berani melakukan kegiatan. Ya, oke, aku jelasin sedikit ya, antara ya dan tidak ya rumor itu. Jadi gini. Kalau izin itu kan ada 2 nih, izin rekomendasi. Kalau dari Semarang kita udah dapat dari tahun 2021. Nah, sama seperti organisasi yang lain, setiap organisasi kita kan punya tim kan di sini. Ada bagian legal ya yang ngurusin perizinan, ngurusin sarana prasarana, pembangunan tuh tim legal. Kemudian ada bagian marketing yang memang dia punya timeline gimana caranya untuk nantinya dapat mahasiswa baru, kan dia harus bikin rencana kerja ya, proker gua abis ini mau ngapain. Ada bagian akademik yang untuk mempersiapkan kegiatan akademik nantinya. Jadi tim-tim itu, nah ya itu karena memang kita masih baru ya, mungkin kita juga kekurangan pengetahuan, kekurangan informasi. Timeline itu berjalan semua, berjalan bersamaan. Pada saat seharusnya kita belum siap, contohnya buku belum siap, perpustakaan belum siap, tapi itu udah jalan bersama gitu loh. Nah itulah yang menjadi semacam kritik ya, kita dikritik dari pemerintah dan dari masyarakat, orang belum siap kok, dosen juga kan, waktu itu kita kekurangan dosen juga kan. Nah itu yang membuat kita jadi kayak ya tadi kerikil tadi ya. Jadi memang dalam perjalanannya memang tidak mudah saya bilang, tapi kita bisa hampir sampai dengan hari ini kita udah berhasil melaluinya. Jadi memang banyak kendalanya, memang salah satunya memang infrastruktur ya, terus SDM juga itu salah satunya, itu ya kendala kita, kekurang tahuan kita juga. Nah itu jadi banyak rumor tadi, dan saya seneng kegiatan ini jadi menjawab beberapa pertanyaan yang kurang terjawab ya, jadi rumor. Jadi akhirnya masyarakat itu menyimpulkan sendiri karena belum ada media seperti ini ya. Kalau dulu kan mereka nggak tahu harus tanya sama siapa, betul. Nanyanya sama orang yang pasti ya betul. Itu deh. Kayak dulu kan
Jadi kampus berdiri baru melakukan perizinan ya kalau dulu. Enggak, perizinan udah kita mulai dari 2019. Dari 2019. 2021 kita udah dapat dari LL Dikti, udah dapat. Cuman kan perjalanannya kan masih ada beberapa kekurangan yang belum Nggak ya. langsung seklir, langsung tuntas Langsung gitu ya. tuntas kan prosesnya lama banget memang sih. Maksudnya prosesnya tuh karena banyak ya, namanya kampus kan kita kan punya janji sama masyarakat untuk mencerdaskan anak bangsa. Itu sarana prasarana harus lengkap. Jadi seperti kayak buku itu nggak boleh cuman 5 biji atau 50 biji itu nggak boleh, harus lengkap. Nah itu yang kami ya kan berjalan semua ya, yang legalitasnya udah sampai sini, sarana prasarananya baru sampai sini, SDM-nya baru sampai sini, jadi nggak bareng. Nah itu kan betul harusnya kan bareng, tapi ya pasti ada kendala lah ya, kayak komputer, kemudian yang harusnya udah datang segini masih belum datang, ternyata masih ada spek yang nggak sesuai dengan bagian akademik ya, itu kan kerikil-kerikil ya. Ya itu mungkin itu menjawab pertanyaan masyarakat sekitar atau calon mahasiswa yang ragu-ragu ya buat masuk Politeknik, takut kalau ada kata-kata dari luar, oh, kampusnya belum berizin. Nah mungkin sekarang bisa langsung dicek aja di Dikti ya, PT Dikti sudah ada. PT Dikti nanti langsung dicek aja Politekniknya sudah keluar di situ, jadi sudah ada izinnya. Sekarang kita udah lah terbebas dari masalah itu, walaupun kita masih tetap melengkapi lah, ya, tetap melengkapi apa persyaratan dari mereka seperti itu. Mungkin kurang lebih kayak gitu pokoknya. Nah mungkin kan bentar lagi ini udah ada tahun ajaran baru ya, tahun ajaran baru untuk angkatan kedua ya, untuk angkatan kedua. Nah mungkin ada pesan lah buat masyarakat sekitar atau calon mahasiswa yang mau masuk ke sini, untuk mungkin orang tuanya yang ingin memasukkan anaknya ke sini itu mungkin. Nah pesan dari saya langsung masuk di sini. Jadi pengusaha masuk sini atau gimana? Gitu. Buat masyarakat nih, pesan saya cuman tak kenal maka tak sayang. Gitu. Jadi ya datang, kalau bisa datang ke kampus, kita akan kenalkan kampusnya, kita akan bicara banyak, ngobrol-ngobrol, kita akan jawab beberapa pertanyaannya, informasinya yang diperlukan kita jawab. Yang tidak bisa hadir bisa lewat telepon, bisa pakai virtual kampus tour mungkin, bisa kita Zoom atau kan sekarang teknologi banyak sekali ya. Jadi buat masyarakat yang kalau membutuhkan informasi lebih langsung datang aja ke kampus. Jadi yang masih bertanya-tanya tentang Politeknik sebenarnya masih ragu-ragu, daripada cuma dengar omongan dari kanan kiri orang yang beritanya juga nggak penting. Simpang siur ya. Nah, jadi langsung aja datang ke kampus inilah, cari informasi kita. Betul. Langsung lengkap juga kayak gitu sih. Mungkin ya seperti itu aja bidang-bidang kita dengan Miss ini kali ini. Terima kasih Miss, terima kasih waktunya sebentar ya, nggak lama. Masih waktunya beberapa menit juga ya, itu cuma mungkin buat menjawab pertanyaan masyarakat ya, karena kita kampus baru, mungkin masih beberapa pertanyaan. Nah ini mungkin tersampaikan gitu, sampaikan ini sudah terjawab. Nah, mungkin nanti kalau masih ada kayak ganjil di hati pertanyaan saya kok belum terjawab yang ini, nah nanti bisa langsung datang aja ke kampus. Pasti di depan dijawab. ada lobby, di situ ada ruang marketing, nanti langsung tanya-tanya. Di situ kalau nggak tanya-tanya dari pihak dosen atau mahasiswa, gitu, langsung dijawab aja. Oke Miss, terima kasih banyak Miss. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton podcast kali ini. Jangan lupa buat like, komen, subscribe akun BEM Politeknik kita. Nanti kalau ada podcast selanjutnya mungkin nanti dari kaprodisinya atau ownernya dari kampus ini sendiri kita bisa tanya, jadi langsung saja di subscribe. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye.